Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi wawancara kerja. Baik, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada IGDD Antara, NPM 312. Yang kedua ada Imade Rizky Kurniawan, NPM 342. Selanjutnya ada Kadek Nadia Yunita Utami, NPM 347. Selanjutnya ada Inyoman Darmawan, NPM 349. Selanjutnya ada Nyoman Putriana, NPM 714. Saya akan melanjutkan arti pentingnya wawancara. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Berbagai aspek khususnya kepribadian yang Anda tampilkan baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan pada saat Anda memasuki ruang wawancara akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai antara lain: yang pertama, penampilan Anda secara fisik; yang kedua, gerak-gerik dan sopan santun; yang ketiga, nada suara; yang keempat, rasa percaya diri; yang kelima, inisiatif; yang keenam, kebijaksanaan; yang ketujuh, daya tangkap dan kerjasama; yang ke-8, ekspresi wajah; dan yang ke-9, kemampuan berkomunikasi; yang ke-10, sikap terhadap pekerjaan; dan yang terakhir, selera humor. Dengan memperhatikan sebagai karakter di atas, pewawancaraan akan dapat memprediksi apakah Anda termasuk salah satu orang yang dipilih untuk menduduki posisi tertentu dalam suatu perusahaan atau tidak. Wawancara pada saat awal sering disebut juga dengan wawancara pendahuluan. Pada tahun ini, wawancara yang dilakukan didasarkan pada surat lamaran dan resume yang telah dibuat oleh pelamar. Kemudian wawancara tahap berikutnya adalah wawancara seleksi yang pada umumnya memerlukan waktu lebih lama daripada wawancara pendahuluan. Dalam wawancara seleksi, Anda mungkin akan diwawancari oleh suatu tim yang biasanya lebih dari satu orang. Pada tahap ini, calon pelamar akan ditanya berbagai pertanyaan mengenai hal latar belakang, mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja secara umum untuk memperoleh informasi penting pelamar tersebut. Yang kedua, yaitu B, macam-macam wawancara kerja. Ada 4, yaitu yang pertama, the employment interview, yaitu adalah wawancara yang dijalankan dengan suatu maksud yang berhubungan dengan employment pada umumnya. Wawancara ini ditunjukkan untuk mendapatkan gambaran sampai di mana sifat-sifat yang dipunyai oleh seseorang terhadap kriteria yang diminta oleh suatu employment. Yang kedua, information interview. Information interview adalah wawancara yang ditunjukkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, administration interview adalah wawancara dijalankan untuk keperluan administrasi. Misalnya untuk kesejahteraan organisasi atau untuk mendapatkan perubahan di dalam tindakannya. Yang terakhir, yang keempat, counseling interview adalah wawancara yang dijalankan untuk keperluan counseling. Wawancara ini mengenai masalah-masalah pribadi yang mengganggu atau mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Rizky Kurniawan dengan NPM 18321213342. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi yang selanjutnya. Menurut jumlah informan atau orang yang diwawancara, wawancara dapat dibedakan menjadi 2 cara. Antara lain, yang pertama adalah wawancara perorangan atau individual. Yang kedua adalah wawancara kelompok.
Menurut peranan yang dimainkan, wawancara dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain yang pertama, the non-directive interview. The non-directive interview adalah wawancara yang digunakan dalam proses konseling. Yang kedua adalah the focus interview. The focus interview adalah wawancara yang ditujukan pada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan objek-objek yang diselidiki. Yang ketiga adalah the repeat interview. The repeat interview adalah wawancara yang berulang. Wawancara ini terutama digunakan untuk mengikuti perkembangan tertentu, terutama proses sosial. Menurut sifatnya, wawancara dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah wawancara langsung, yang kedua adalah wawancara tidak langsung, yang ketiga wawancara insidental, yang keempat adalah wawancara berencana. Yang C, bagian-bagian wawancara. Pada dasarnya, metode wawancara ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain yang pertama adalah permulaan atau pendahuluan wawancara. Wawancara tahap awal sering disebut wawancara pendahuluan. Preliminary interview bagian ini lebih ditujukan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pewawancara dengan informan, serta biasanya diisi dengan penyampaian maksud dan tujuan dari wawancara itu sendiri. Yang kedua adalah inti wawancara. Bagian ini merupakan bagian yang ditujukan untuk mencapai maksud dan tujuan wawancara. Apabila maksud dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data latar belakang sosial, maka maksud tersebut harus dapat tercapai pada bagian ini. Yang ketiga adalah akhir wawancara. Bagian ini untuk mengakhiri jalannya wawancara. Wawancara dapat ditutup dengan melakukan penyimpulan tentang apa yang telah dibicarakan. Misalnya dalam konseling interview, kadang-kadang wawancara ditutup dengan menentukan waktu lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Kadek Nadia Yunita Utami, NPM 18321212347. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kemudian ada D, persiapan wawancara. Pada tabel di bawah ini terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan saat akan menghadapi wawancara. Terlihat pada slide, ada hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari saat akan menghadapi wawancara. Yang selanjutnya E, cara mengenali perusahaan dan pekerjaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, serta perkembangan perusahaan. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik untuk Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Berbagai pertanyaan yang dapat Anda sampaikan antara lain: yang pertama, apa tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Anda lakukan? Yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi? Yang ketiga, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Yang keempat, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Yang kelima, apa yang menjadi produk unggulan perusahaan? Yang keenam, siapa pesaing utama bagi perusahaan? Dan yang terakhir adalah bagaimana pangsa pasar bagi produk-produk yang ada pada produksi perusahaan. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, saya Nyoman Darmawan, MPM 349. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan penting dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Anda dapat saja berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, program pendidikan dan pelatihan yang Anda pernah ikuti, serta pengalaman kerja pergaulan antar sesama, pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan akhir Anda. Berikut ini merupakan beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan dalam melakukan wawancara. Pertama, pekerjaan yang dilamar, lalu pendidikan dan pelatihan, latar belakang keluarga, kepribadian, penilaian pribadi Anda, tujuan karir, serta hobi dan lain-lain. Lalu apabila sebelumnya Anda pernah bekerja, berikut ini beberapa contoh pertanyaan yang sering diajukan dalam wawancara. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang atasan pimpinan Anda? Sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Lalu bagaimana atasan Anda memperlakukan Anda? Serta dalam bagian pekerjaan sebelumnya, pertanyaan bisa meliputi mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan lama. Lalu yang kedua, coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga yang terdahulu.
Yang ketiga, apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan? Dan yang keempat, apa pekerjaan yang paling tidak menarik yang pernah Anda lakukan? Untuk bagian pergaulan antar sejawat, pertanyaan yang sering dilontarkan yaitu: pertama, bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat? Bagaimana kesan Anda bila teman Anda memperoleh posisi jabatan? Dan yang ketiga, bila sedang tidak bertugas, apakah Anda sering mengobrol dengan teman-teman Anda? Yang keempat, apakah Anda merasa lebih enak bekerja sendirian atau berkelompok? Dan yang kelima, tipe orang yang bagaimana yang paling Anda senangi atau Anda benci? Sedangkan dalam bagian pendelegasian, pertanyaan yang sering dilontarkan yaitu yang pertama, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain? Coba berikan contohnya. Dan yang kedua, bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang mendesak? Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda ketika mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab Anda kepada orang lain? Dan yang keempat, jika orang lain menolak menerima pendelegasian tugas dan tanggung jawab Anda, apa yang Anda akan lakukan? Untuk bagian pengambilan keputusan, pertanyaan yang sering dilontarkan yaitu yang pertama, apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang Anda pernah lakukan? Yang kedua, bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan penting? Dan yang terakhir, bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda lakukan? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyuman Putriana, NPM 714. Di sini saya akan menjelaskan bagian G, yaitu tindak lanjut wawancara. Yang pertama ada ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun Anda merasa bahwa kemungkinan Anda diterima di tempat tersebut sangat kecil. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menunjukkan penghargaan Anda atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Yang kedua yaitu ada surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Pada pendekatan ini, bagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi konfirmasi dan paragraf penutup. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, Anda sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Lalu ada yang ketiga, ada surat penolakan kerja. Ketika Anda berniat menolak pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan yang membuat surat karena pada dasarnya penolakan tersebut dapat diungkapkan melalui lisan. Meskipun demikian, alangkah baiknya pengungkapan penolakan kerja tersebut dilakukan secara tertulis. Pada bagian awal surat dikemukakan hal yang bersifat positif atau netral. Baru kemudian menyampaikan penolakan kerja pada bagian pertengahan, kemudian surat ditutup dengan ucapan terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Wawancara kerja adalah salah satu hal yang harus dilalui saat ada lowongan pekerjaan yang sudah dilamar. Wawancara merupakan komunikasi dua pihak dan mempunyai tujuan. Persiapan yang baik merupakan kunci dari lolos wawancara. Maka dari itu, dibutuhkan persiapan yang matang untuk melaluinya. Jangan sampai wawancara yang merupakan pintu masuknya sebuah pekerjaan akan kacau atau berantakan dan harus cari lowongan kerja lagi. Berpenampilan dengan rapi, tampak profesional, dan memakai pakaian yang tepat adalah sangat penting. Sebelum wawancara, ada baiknya calon pelamar mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai bidang pekerjaan yang dimaksud. Hal ini agar nantinya pada saat wawancara berlangsung, calon pelamar telah memiliki gambaran mengenai bidang pekerjaan tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.